Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Carolina dari kelas R6D, Program Studi Bimbingan dan Konseling, akan menjelaskan tentang wawasan dasar profesi. Video penjelasan materi ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah pengembangan profesi konseling. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan profesi konseling, yaitu Ibu Fijriani MPD Kons. Selanjutnya saya akan langsung masuk ke dalam materi. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian profesi. Jadi profesi itu merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang dipegang oleh seseorang. Tetapi sebuah profesi itu tidak bisa dianut oleh sembarangan orang. Karena sebuah profesi memang harus dilakukan oleh seseorang yang profesional, sehingga memang harus memerlukan persiapan yang matang, seperti pendidikan serta pelatihan yang memang dilakukan sesuai dengan bidang profesinya tersebut. Istilah profesi juga bisa dikatakan sebagai sebuah pekerjaan, namun sebuah pekerjaan belum tentu bisa dikatakan sebagai sebuah profesi. Karena profesi memang memiliki mekanisme serta aturan yang dipenuhi sebagai ketentuannya. Serta sebaliknya, sebuah pekerjaan itu belum memiliki aturan yang serumit seperti profesi. Selanjutnya, ciri-ciri profesi. Yang pertama yaitu adanya pengetahuan khusus. Jadi yang biasanya keahlian dan keterampilan ini itu dimiliki berkat adanya pendidikan, pelatihan, serta pengalaman yang memang dilakukan atau dijalankan dengan waktu yang tidak sebentar. Yang kedua itu adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Seperti dalam sebuah profesi itu kan memiliki kode etik. Yang ketiga, adanya memprioritaskan kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan pribadinya. Lanjut, yang selanjutnya itu ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Dan yang terakhir, yaitu profesi memang harus dijalankan oleh seseorang yang memang harus benar-benar profesional. Selanjutnya masuk ke dalam kriteria profesi berikut. Abraham Flexner pada tahun 1915 melihat karakteristik profesi melalui 6 karakteristik. Yang pertama yaitu keintelektualan. Kegiatan profesional merupakan yang berorientasi pada mental, bukan keterampilan fisik. Apalagi dalam BK, memang harus memerlukan proses berpikir yang cepat. Sehingga memang harus memiliki wawasan serta keterampilan yang luas. Apalagi contohnya dalam ber-BMB 3. Yang kedua yaitu adanya kompetensi profesional yang dipelajari. Sebagai seseorang yang ingin menjadi profesional, memang harus melakukan pendidikan atau pembelajaran yang intensif. Bukan menggunakan ilmu yang diperoleh begitu saja, atau mungkin pewarisan ilmu. Itu tidak berlaku dalam sebuah profesi. Yang ketiga yaitu adanya objek praktek spesifik. Jadi dalam profesi memang harus adanya sebuah objek spesifik. Mungkin seperti contohnya yaitu dokter, harus fokus pada penyembuhan penyakit. Psikiater menangani penyakit psikis. Dan konselor menangani individu yang mengalami masalah yang berdampak pada kehidupan sehari-harinya. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu adalah komunikasi. Sebagai seseorang yang profesional memang harus memiliki komunikasi yang baik pada orang banyak. Seperti contohnya dalam BK. Agar saat menjalankan sebuah konseling tidak adanya komunikasi yang salah antara konselor dengan kliennya. Agar tidak adanya atau tidak timbulnya kesalahpahaman. Yang kelima yaitu adanya motivasi altruistik. Jadi, saya ambil contoh dari sebuah profesi konselor, yaitu memang harus mementingkan keberhasilan serta kebahagiaan sasaran layanan. Yang konselor melakukannya itu dengan keikhlasan tanpa pamrih, bukan mementingkan keuntungan pribadinya. Yang terakhir yaitu adanya organisasi profesi, yaitu untuk mengawali pelaksanaan tugas-tugas profesional mereka. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam materi profesi yang bermartabat. Jadi, dalam sebuah profesi yang profesional, haruslah mengikuti program pendidikan yang berkesinambungan. Itu semua dilakukan untuk membinanya suatu kemartabatan dari sebuah profesi itu sendiri. Kemartabatan itu sendiri juga memiliki dua ciri-ciri. Yang pertama yaitu pelayanan bermanfaat. Jadi, dalam memberikan pelayanan itu memang harus benar-benar memberikan manfaat bagi kemaslahatan kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, seorang profesi konselor. Jadi, saat melakukan proses konseling, si klien haruslah mendapatkan manfaat dari proses konseling tersebut. Nah, yang keduanya itu adalah petugas bermandat. Jadi dalam saat pelayanan, petugas pelaksanaan itu memang harus dilaksanakan oleh seseorang yang benar-benar menguasai, memahami, serta mengerahkan dirinya itu untuk pekerjaan yang menjadi sebuah profesinya tersebut.
Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pengakuan dari masyarakat mengenai suatu profesi. Jadi, jika pelayanan yang diberikan itu sudah memiliki manfaat yang sangat tinggi, serta juga petugas pelaksana ini sangat bermandat, maka masyarakat serta pemerintah tidak ragu-ragu lagi untuk mengakui sebuah profesi tersebut. Kita ambil contoh seperti profesi konselor. Jadi, masih banyak yang belum mengenali tentang BK, dan kita sebagai penerusnya itu memang harus mengenali atau menyebarluaskan ke masyarakat luas tentang manfaat dari proses konseling itu sendiri. Jika memang sudah dilaksanakan seperti itu dan masyarakat semakin banyak yang datang untuk melakukan proses konseling dan mendapatkan manfaat dari proses konseling, maka dengan itu profesi konselor mendapatkan pengakuan yang sehat dari masyarakat. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai wawasan dasar profesi. Semoga penjelasan ini bisa terdengar baik dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.